Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sekarang ini kita coba bahas tentang materi UI dan UX atau User Interface dan User Experience. Sebelum perkuliahan kita ke materi, kita jelaskan beberapa hal tentang materi ini, juga kontrak kuliah yang akan kita coba jalani selama 1 semester ini. Deskripsi dan tujuan mata kuliah. Yang pertama kita jelaskan dulu. Jadi ada namanya mata kuliah User Experience, User Interface dengan bobot 3 SKS, sifatnya pilihan. Dengan tujuan mata kuliah untuk pengembangan antarmuka dengan menekankan pada proses user-centered design. Jadi kalau dari segi bahasanya adalah desain yang dipusatkan pada pengguna atau user. Untuk membantu dalam pengembangan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman pengguna. Jadi ini kita sesuaikan nanti dengan yang ditujukan pada program studi ini, yaitu untuk mata kuliah web dan mobile. Sebelum kita mulai, setiap perkuliahan kita jelaskan dengan visi misi program studi dulu. Ini menjadi program studi dalam bidang teknik informatika berbasis mobile computing di Sumatera tahun 2030. Di mata kuliah ini sejalan dengan visi misi program studi dan visi misi dari STEM Amigrio yang mengarah ke mobile computing. Yang pertama kita jelaskan kontrak perkuliahan dengan penilaian, ada absensi, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Jadi yang pertama dengan nilai absensi 10%, tugasnya mandiri dan kelompok 10%, kuis 20% dari pertemuan 4 dan 12, UTS 25% pertemuan 9, dan UAS 35% pada pertemuan 18, dan nanti bisa kita slash dengan proyek akhir. Proyek akhir kita akan coba bedah, jadi seandainya nanti kondisi tidak memungkinkan untuk perkuliahan evaluasinya dan untuk UAS tidak bisa praktikum di labor, kita akan ganti dengan sebuah proyek akhir ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, desain tampilan UI dan UX dengan studi kasus yang berbeda. Jadi setiap mandiri atau sifatnya mandiri dan kelompok, nanti kita akan bebankan satu studi kasus nanti yang kita tentukan terlebih dahulu. Apakah nanti mandiri atau kelompok nanti akan kita coba bagi. Dengan output berupa jurnal dan proceeding. Jadi setiap ending dari project ini kita akan coba jurnalkan atau di minimal dalam bentuk proceeding. Jadi tidak hanya ada hasil karya ilmiah Anda dan akhir pada perkuliahan atau akhir dari studi deskripsi, tapi juga dalam akhir dari perkuliahan pada mata kuliah UI dan UX. Penilaian lainnya attitude, jadi ada sikap walaupun nanti ada online dan offline, jadi sikap juga akan harus diperhatikan di sini. Selanjutnya aktif di kelas, yaitu dari review materi sebelumnya. Nanti ada juga tanya jawab. Keterlambatan di online dan offline, keterlambatan kita batasi 10-15 menit. Jadi saya sarankan Anda untuk siapkan perlengkapan untuk belajar online-nya minimal 5 menit lah sebelum perkuliahan. Jadi tidak terjadi keterlambatan yang cukup lama dalam mengikuti perkuliahan. Praktikum, jadi di saat new normal ini ada berapa perubahan pada semester sekarang. Jadi sebelumnya mungkin full melalui online semua, tapi pada saat sekarang ini ada beberapa mata kuliah yang praktikum yang disarankan untuk mengikuti kelas atau laboratorium di kampus, yang pastinya dengan standar protokol kesehatan COVID-19.
kapan pertemuannya. Jadi pada SKS ini ada 3 SKS. Jadi ada 2 teori dan 1 praktikum. Jadi 1 praktikum itu kalau kita ekstrak jadi 8 pertemuan. Jadi nanti jadwal pertemuannya nanti kita sesuaikan dengan aturan kampus. Jadi nanti kita akan lihat kondisinya terlebih dahulu. Media pembelajaran, jadi pada semester ini ada standar yang ditetapkan oleh STM Riau. Yang pertama untuk video kita gunakan Google Meet. Lalu untuk media selanjutnya ada Classroom. Ya, sebelumnya juga ada Edmodo dan lainnya. Yang terakhir ada YouTube. Jadi di Classroom tidak hanya PowerPoint atau PDF-nya yang akan di-share, tapi juga di YouTube juga ada channelnya yang akan membahas tentang mata kuliah ini per pertemuan. Jadi bagi mahasiswa yang berhalangan hadir atau ada kendala dalam jaringan dan lainnya bisa menonton videonya dalam bentuk video YouTube. Selain itu ada WA Group juga yang sudah kita jalani semester ini. Apa silabusnya? Silabusnya yang pertama adalah pengenalan UI dan UX. Selanjutnya ada UX Designer, Design Thinking, UI Designer, Design Sprint, Advanced Technique, Maximize Portfolio, dan lainnya. Jadi ini silabus atau materi yang akan kita pelajari pada 1 semester ini. Dengan tambahan untuk suplemen juga yang lainnya yang akan kita pelajari pada semester ini. Untuk software yang akan digunakan adalah Adobe XD, web dan mobile. Juga ada Figma untuk web dan mobile. Jadi software yang akan kita coba ampu pada mata kuliah ini, 2 software ini bagi rekan mahasiswa yang support dengan laptopnya, jadi bisa coba diinstal dengan 2 software ini. Untuk kontak person masih seperti yang lama, jadi ada email, juga ada nomor WA. Jadi maksimalkan 2 kontak ini untuk pembelajaran pada 1 semester ini. Untuk mata kuliah kita kenalkan dulu, jadi ada introduction mata kuliahnya. Yang pertama ada definisi HCI atau Human Computer Interaction, dan ada UX versus UI. Pada dasarnya Human Computer Interaction atau HCI, atau mungkin kalau kita di kampus ini kenal dengan IMK atau interaksi manusia dan komputer, bisa disebutkan merupakan interaksi antara manusia, komputer, dan tugas atau tasnya. Yang dilihat pada gambar berikut, ada computer science, ergonomic human factor, engineering, desain, sosiologi, etnografi, cognitive science, psikologi, information security, dan speech language pathology. Jadi inilah part-part yang mendukung dari HCI. Secara konsep kita bisa bedakan bahwa ada yang partnya di bagian manusia, juga ada partnya di bagian komputer. Seperti untuk manusia ada ergonomic human factor, ada sosiologi dan sosial psikologi, ada etnografi, psikologi, dan speech language patologinya. Pada bagian komputer kita juga lihat ada computer science, engineering, design, cognitive science, information security, dan itu dia. Jadi ada berapa hal. Jadi HCI itu adalah combine dari part dari manusia dan juga dari komputernya. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang gambaran dari HCI dan UX. Jadi secara konsep HCI itu akan mengena langsung dengan user experience design-nya. Sedangkan dalam user experience design ada beberapa lingkaran atau hubungan-hubungan yang terkait di dalamnya. Seperti hubungan yang besar-besarnya di dalam seperti interaction design, industrial design, arsitektur,
information architecture, dan visual design. Selain itu juga ada hubungan-hubungan yang lain di dalamnya, seperti interaction design dengan industrial design, ada human factor dan sound design-nya. Sedangkan pada information architecture ada hubungannya dengan konten visual design-nya melalui konten atau dalam kurung teks, video, dan sound. Jadi ini gambarannya. Jadi apa dia HCI dan UX itu memang betul-betul sangat berkaitan erat. Jadi tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Lalu kita akan coba jelaskan secara lebih rinci lagi. Tadi mungkin masih umum. Jadi pada UX versus UI ini dideskripsikan dalam bentuk sebuah otak. Jadi ada otak kiri dan otak kanannya. Di mana otak kanannya kita deskripsikan dengan UI-nya atau user interface, dan yang sebelah kirinya kita kenal dengan UX-nya. Di dalam UI ada visual design, ada color, ada graphic design, layout, dan tipografi. Jadi inilah yang elemen-elemen yang ada dalam UI tersebut. Jadi lebih ke computerized-nya. Sedangkan pada UX, interaction design, wireframe and prototype, information architecture, user research, dan scenario. Secara gamblang nampak terlihat bahwa part-part atau elemen-elemennya lebih ke arah manusianya, jadi lebih ke interaksinya, prototipenya, informasinya, risetnya, skenario. Jadi semua ini lebih ke sifat atau nilai dari suatu manusianya. Jadi tadi nampak lebih jelas bahwa UX lebih ke manusia dan UI-nya lebih ke computerized-nya. Lalu kita akan lengkapi lagi pada gambar berikutnya. Jadi kita akan main dengan berapa gambar. Jadi tadi sudah dibahas berapa hal jenis. Lebih pada gambar ini akan lebih terlihat lagi. Jadi dari tipografinya, ada layoutnya, ada image-nya, ada form, ada button, content, dan color-nya. Jadi ini UI-nya lebih akan terlihat. Tadi masih berapa hal masih agak membingungkan mungkin. Tapi dalam slide ini sudah tampak lebih terlihat bahwa computerized-nya akan nampak. Selanjutnya pada UX, ada useful-nya, satisfiable, convenient, credible, desirable, accessible, dan valuable. Jadi ada nilainya, ada gunanya, ada penghargaannya, dan yang lainnya. Jadi lebih ke sifat manusianya, dari aksesnya, dan yang lainnya. Jadi sangat besar pengaruh UI dan UX ini, jadi hampir tidak bisa dilepaskan dan saling keterkaitan. Jadi semacam roda yang akan berputar terus-menerus seperti cycle-nya. Jadi jika UI-nya lebih bagus, nanti dievaluasi oleh UX, UX akan kembali ke UI, dan begitu seterusnya. Jadi inilah gambaran awal dari UI dan UX pada mata kuliah ini. Jadi konsep awalnya kita harus tahu dulu, jangan nanti malah membingungkan setelah kita kupas dan kita lakukan praktikum. Jadi untuk mata kuliah ini materi juga sangat mendukung, tidak hanya praktikumnya. Jadi Anda harus mengerti konsep secara pas dan benar dalam pengertian UI dan UX ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa ditonton terus video di channel Pak Oi. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.